Gue jadi nggak yakin kalau ada hantu kayak ginian. Dan juga bisa jadi bukti ini bisa bukti palsu. Karena walaupun lama ini tetap aja kita mencurigakan. Kenapa bisa meninggal secepat itu dan mengapa dia harus menulisnya sebelum dia meninggal kan? Betul juga ya. Apa mungkin gue nggak tahu juga sih, tapi mungkin dia menulisnya juga mau menjelang ajalnya kali. Udah. Kita tak bisa berdebat dulu. Ini adalah hal yang penting untuk mencari keberadaan hantu Gardenia. Kalau sempat mereka masih ada di sini, udah mampuslah desa ini akan menjadi desa berhantu. Banyak villager yang meninggal di sini. Ya juga ya. Kok gue jadi agak takutnya kalau tinggal di sini. Jadi kita harus mencari keberadaan orang asli di balik hantu Gardenia itu. Karena kita nggak tahu cuman wujudnya kan. Coba kita ke gua Stanford. Tapi kita harus pergi ke sana untuk ke gua Stanford. Iya, lo benar juga. Kita perlu tanya warga-warga di sini di mana gua Stanford dan bagaimana katanya bisa terkubur dari es seperti ini. Kalian gak bakal bisa menemukan gua Stanford karena gua Stanford ini adalah gua yang sangat lama dan sangat purba. Kalau satu yang kalian masuk di situ, kalau kalian tidak hati-hati, kalian bisa mati. Paham gak? Tapi Pak, kami butuh banget petunjuk ini. Katanya di sini baca di surat. Meskipun ini memang betulan dari kertas ini ada orang yang meninggal di situ, gak bakal bisa masuk di situ adik-adik. Kalian ini gimana? Aku saja gak berada ke gua Stanford. Di situ juga tempat periksaan para perempuan juga di sana. Kalian bisa dikira kalian juga ada dalam semua ini. Ya, meskipun perempuannya masih berbentuk gerak, karena ini sebenarnya adalah gua zaman purba. Berarti gua ini sudah ada waktu ada Homo erectus kan? Benar sekali. Tapi Homo erectus itulah Docanthropus kita bilang. Ini sudah ada sejak miliar-miliar tahun yang lalu ini gua Stanford. Sudah ada kuda antro lah, semacam kuda poni antro. Ya, awalnya sih agak primitif sih, tapi makin lama makin aneh sih. Tapi kita nggak boleh kesana asal-asalan. Intinya jangan. Tapi kalau kalian memang mau kesana, ya udah, kita harus kesana dulu untuk mencari gua Stanford. Kalau gitu, terima kasih ya bang. Kalau gitu kita langsung kesana ke gua Stanford. Pertama, kita tidak tahu ada desa di dekat gua Stanford. Dan ternyata ini memang gua Stanford, cuman dirombak menjadi satu desa. Karena kami belum pernah melihat gua seperti ini. Dan sejak 1977 ini masih berbentuk gua, dan sekarang sudah menjadi pedesaan. Tapi tetap saja desa ini tidak berpenghuni. Dan mereka pun baru tahu ada Ender Portal, dan akhirnya mereka pun masuk ke dalam Ender Portal tersebut. Dan seperti inilah wujud sebenarnya gua Stanford yang masih ada sisanya sampai saat ini. Aduh, hati-hati guys, itu ada naga Ender. Kalau sampai kita kena, waduh, mampus kita jadi ayam geprek. Kamu benar, Ender Dragon ini badannya besar daripada Awaiter. Jadi pas seperti itu, kalahkan sajalah. Selama 1 detik, kita nggak mungkin mengalahkan dia dengan 1 detik. Coba aja. Naga kuat sekali. Gimana bisa mengalahkan naga itu?
Dulu nih gimana sih? Udah tinggal komen blok pertikan nih. Percepat nih 1 detik kita menang. Bukan deh. Waduh, matilah kita juga kalau kayak gini. Berhasil. Syukur udah berhasil. Walaupun kita juga kena ini. Alisa. Kita harus cari Alisa juga. Tunggu. Ada apa ini? Awas. Hati-hati. Ini pasti jebakan. Tunggu. Ini gua adalah pembunuh wanita berambut putih itu. Hah? Apa jangan-jangan berambut putih itu Gardenia? Apa dia masih hidup? Entah. Kayaknya kita perlu tempat tinggal kita dulu di sini. Enggak. Jangan buat kayak gini. Kita harus ke kota akhir. Karena dia menaruh Alisa di kota akhir. Dan Alisa diculik oleh seseorang. Dan seseorangnya juga katanya adalah pembunuh Gardenia. Tapi gue gak yakin. Kita langsung ke sana dulu. Lo ini gimana? Kota akhir ini sangat kuat. Lo gak bakal bisa menang dari sini. Gue baru tahu juga kalau kota akhir ini juga dihuni dan juga disebut berpenghuni. Padahal di desa tadi tidak berpenghuni. Apa jangan-jangan saya kabur. Tapi anehnya orang juga muncul di bawah tanah. Ya untungnya mereka meninggal juga. Permisi pak. Kami dari warga sekitaran sana mau mencari orang yang bernama Alisa. Dia katanya ada di kota akhir yang sana, istana sana. Sebaiknya kalian jangan ke sana. Sangat berbahaya kalau kalian tinggal di sana, kan di situ adalah tempat bos terakhir, Sun Ender Dragon. Itu hantunya sendiri, hantu Gardenia. Ya, dan kami sebenarnya adalah orang yang sudah. Ya, kami adalah orang yang sudah dijarah oleh pembunuh itu, pembunuh rambut putih itu. Dan dia saja bakal kosong. Karena kami takut kalau kami tidak mengikuti peraturan untuk bisa ke tempat ini, kami bisa jadi ayam geprek, alias sudah mati, tergopong. Jadi selama ini kita berasumsi kalau orang yang di desa yang pertama yang terbengkalai dan juga di Take Gua Stanford, orang-orang yang di sini. Iya dek, ini sangat berbahaya kalau kalian sampai ke atas sana. Mending gak usah ke sana deh. Takutnya nyawa kalian akan jadi taruhan. Oh, aku baru tahu. Kita perlu cari tulang-tulang atau jenazah utuh Gardenia. Katanya di sini, jika udah berhasil, maka mereka bisa menemukan tempat Alisa. Karena gue tahu kalau tempat istana akhir yang di kota akhir itu, tempat bosnya itu dikunci dan tidak bisa sembarangan masuk kalau kita nggak menangkan ini. Ini sangat susah, sangat sulit. Kita harus segera ke sini sebelum apapun yang terjadi sebelum. Hah? Apa ini? Gempa? Kenapa tiba-tiba gempa?
Hati-hati semuanya. Itu adalah hantu Gardenia. Aduh, senang banget berjumpa kalian ada di sini. Ya, kalian udah datang ke gua Starport, berarti gua gak bakal hantui kalian. Tapi ada yang princess saya dari dulu. Kalian sudah menemukan jenazahku keluar orang ini. Bukan kalian. Jenazahku masih utuh dan mereka menguburnya dengan layak. Tapi tetap saja. Apa lo bilang? Ada lagi satu pertanyaan, satu misi lagi, yaitu adalah kalian masih kalah. Kalian gak pernah menemukan apel, jadi semua orang ini harus jadi apel mati-matian. mampus. Iya kayaknya udah gak tahan lagi nih dindingnya. Besar kesempatan. Kalian harus temukan seblak apel makanan kesukaanku waktu kecil, atau mereka akan mati lagi. Itu alasannya mereka masih terkutuk hingga sekarang. Kalian gak bakal bisa masuk ke sini kalau kalian gak bisa mengabulkan permintaanku. Kalau begitu, kita akan kembali ke kota kembali untuk mencari seblak apel. Di Bali. Pasar sehat. Permisi Pak. Ini jadi jual seblak apel ya? Kami mau beli seblak apel ini karena kenapa nggak ada seblak apelnya? Maafkan kami semuanya. Saya tidak menjual seblak apel lagi. Udah banyak pembelinya. Salah Pak. Kami butuh banget ini seblak apel ini. Soalnya ada orang titipan yang meminta. Kalau nggak dia bilang enggak. Kalau gue nggak jual. Kan jangan pemaksaan, bisa nggak sedikit, gak usah pemaksaan. Gue ini lagi jualan masak. Saya tidak mau rugi gara-gara kalian membuat malu reputasi saya sebagai penjual seblak apel di kota ini. Kamu nih pulang aja deh, cari toko-toko lain kek. Pak, Bapak jangan sok keras ya di sini. Kita di sini mah butuh bantuan seblak apel ini. Karena kalau tidak, di sekitar mau terkutuk Pak. Ini kita butuh namanya seblak apel gara-gara hantu keren ini waktu hidupnya. Dia pengen seblak apel itu. Kalau kita nggak belikan, kita bisa mati di sini. Bapak nggak mau mati. Udah, manikan dua yang mati. Biar kami yang selamat keren. Kalian nggak butuh ini. Kami nggak tahu nama hantu ini. Pokoknya kan semua yang mati di sini. Setelah bilang gue udah nggak jual. Lawat gue malah di sini koncat. Gue lagi berusaha ini. Senang banget lo berjualan situ kau. Lo meminta ke pelanggan kerja lo. Iya bang. Seblak apel itu nggak seberapa itu. Gak usah minta ke pelanggan. Kau kira seblak apel itu spesial apa? Diam kalian semua. Gue laporin ke kepala desa supaya kalian bisa tahu kalian sudah merugikan saya di sini. Saya anak orang kaya di sini. Lo nggak usah sombong di tempat gua. Lo itu orang miskin, mana mungkin bisa beli seblak mahal ini? Seblak ini dibuat dari wortel tidak apa? Dari wortel yang tidak sembarang wortel, dan apel yang tidak sembarang apel, itu golden apple. Itu aja lo. Oh, Pak. Kami nggak bermaksud nggak macam gini, nggak mau main-main kayak gini Pak. Kita hanya butuh seblak apel, kami bayar 5.000 aja boleh kan? Soang banget ini orang. Kau enggak iya pantek.
Udah marah ngomong kasar gua. Aduh, kalau gitu pulang. Miskin, songong, sombong pula lo. Kok kaya lo? Lo itu kalau penjual atau apa sih? Mau ngospek para pedagang dan juga lo mau ngospek para pelanggan lo. Genit banget jualan. Lo gini gue lapori presiden. Jangan lapor presiden lo bro. Laporan sama raja Bobby Blades biar kena penjara dia. Udah tahu kalau aku ini juga sahabatnya raja itu. Lo nggak tahu foto ini? Tengok. Hah? Bokap gue ini adalah sahabatnya raja. Kalau lo macam-macam lagi sama mereka di sini, lo gak bakal bisa terima ini. Cepat lo mau minta kami bisa balik ini, atau kami pergi, atau kami laporkan sama pemerintah. Ya. Orang kaya lo mau apa? Udah, ambil semuanya. Kurang ajar lo. Tunggu dulu. Jangan kita langsung bilang kalau ini adalah seblak apel. Kita akan coba dulu rasanya. Dia bisa menipu kita. Oh, ini malah seblak apel. Berarti ini memang dia seblak apel. Jadi selama ini orang-orang juga ngeluh seblak apel yang sudah kau jual. Dan juga jangan-jangan. Iya. Gua nyerah. Gue memang gak sengaja untuk tidak menjual seblak apel ini. Karena gue takut diancam oleh satu pembunuh tadi. Ya, gue adalah sahabat dekat dari pembunuh itu. Tapi gue gak tahu siapa pembunuhnya. Tapi dia sama-sama membunuh perawat putih itu waktu kecil. Nama aslinya bukan Gardenia. Saya harus terpaksa ngaku ini. Kalau enggak, mampus kita ajar warga. Ya, nama aslinya adalah Lexi Citra Aliansia, atau disebut sebagai Citra. Itu nama asli dia. Gak nyangka, cok. Ternyata bokaplah pembunuh ya. Gak nyangka, udah. Pusir aja jadi pekan ini. Ini udah lebih dari cukup. Kalau gitu, kita mending bikin lagi end portal. Wah, ternyata kalian tahu juga seleraku. Tapi Apa? Jangan dia apa-apa kamu. Kita nggak ada salah. salah apa? Aku ingin menceritakan gimana aku bisa mati. Makanya aku mau, ini adalah plot twist pertamanya. Jadi gini ceritanya. Kenapa aku bisa sampai ke gua Stanford? Karena itu aku sangat takut banget. Ya, kakakku lagi gila. Dia sekarang udah gila. Selain gila, dia juga sudah membuat bisnis organ manusia sangat galak. Gue gak nyangka kakak gue bisa seperti ini. Ya, kakak gue ini, kalian belum tahu, tapi gue pasti tahu. Dia adalah di balik perdagangan manusia dan juga pembuat seblak apel itu. Ya, dan aku belum tahu kalau seblak apel itu adalah seblak daging manusia. Tidak. Ya, kakakku. Gue udah tahu juga kalau kakakku ternyata adalah seorang lagi bete. Gue gak nyangka bakalan seperti ini. Tapi ternyata gue bodoh. Tempat ini juga merupakan tempat penyiksaan para perempuan. Ya, tidak tempat untuk membuat dia untuk lagi bete-nya itu. Dan akhirnya gue dibunuh dan dipapap sampai mati. Dan kalian tahu siapa pelakunya? Hah? Kakak lo? Siapa nama kakak lo? Yang membunuh gue seperti ini sampai saya tidak pernah berhenti bergentayangan adalah kepala desa kalian sendiri, Maizen. Kepala desa kita sendiri? Gue gak nyangka Bu Maizen melakukan ini. Jadi seperti itu ceritanya. Dia juga yang memenjarakan para warga-warga ke kota akhir. Kota ini gak bakal bisa hilang kalau kalian, desa kalian semua di sini tidak ada yang mati. Baik kekuatan abadi. Kurang ajar. Kita baru ke sana. Kenapa gue dirantai seperti ini? Wah.
Cantik sekali Anda. Wah, cantik banget loh. Gak ada yang bisa menandingi daripada gua. Meskipun gue awet muda pakai darah manusia. Asal aku tahu, aku suka perempuan seperti lo. Dasar perempuan sinting lo. Lo bilang gila, ya udah bilang gila. Tapi aku cinta kamu. Tapi sayangnya, kamu bodoh. Lo di jalan yang salah. Mengapa lo mencintai gua? Akhirnya udah sampai kita, Dek. Langsung kita masak. Wah. Hati-hati, tadi jatuh. Dimensi di es yang mengerikan. Baron, Karel, hati-hati. Aduh, ayo kau turun dulu. Ada aku ambil. Waduh, hati-hati Pak, nanti jatuh. Waduh, lantainya mau retak ini gimana nih? Pak Ahmad. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tunggu. Ketahuan kita masuk ke sini. Kita perlu. Kalian perlu apa kesini? Kurang ajar. Kenapa dia kesini? Apa ini? Bukan kepala desa. Kenapa lo ngasih majalah ini? Tunggu, coba baca dulu. Agustus 1969. Ervin, cewek konglomerat yang sudah lama gue cintai, tapi lo selingkuh dengan wanita lain. Dongkol banget lo. Jadi aku habisi wanita tersebut, tapi ternyata ia sangat cantik, sangat imut. Jadi aku tidak rela kalau mayatnya busuk. Jadi aku menguatkan jenazahnya agar aku mencintai nekrofilia. Dia berarti juga ini masuk lesbian, cok. Nekrofilia pada jenazah tersebut. Lalu aku bakar kau dengan mobilmu. Mei 1972, Karina Matkinson, itu kan neneknya Alisa, bukan ibunya Lisa yang meninggal itu. Lahir ia perempuan yang mirip dengan si imut selingkuhan suamiku. Jadi aku coba bunuh sampai mati. Desember 1979. Tapi sialnya ia malah kabur dari kapan kejaranku, sehingga saya pun tidak bisa mengejarnya. Namun aku sudah mencoba untuk mengawetkan seluruh tubuhku menggunakan darah para perempuan. Ya, terutama darah dari bayi saya sendiri. Aku bunuh adikku pada Desember 1977 karena ia membongkar semua rahasiaku. Sialnya, dia langsung masih kena susu. Jadi aku bintang tot pada bintang ginanya adikku. Haha. Apa ini nih? Dia juga inces pada diri sendiri. Maret 1999, Alisa Kerofin, adik dari Sidur Hakam Malki, lahir dari ayahnya yang cacat atau sarafnya hilang. Ya kan aku yang mencelakai dia. Lontong telur kan semua. Bu kepala desa, apa maksudnya ini, Bu? Selama ini lo juga mencegah ayahnya Alisa sampai dia nggak bisa jalan lagi. Iya, tentu aja. Karena aku benci dengan selingkuhanku. Dan juga benci dengan suamiku si Arvin yang sudah selingkuh. Dia jadi aku habisi dia. Dan aku juga membuat para cowok tidak bisa berjalan lagi karena sarafnya udah dipotong. Aku nyuruh para rumah sakit di desa itu untuk memotong saraf ayahnya Alisa supaya dia nggak bisa bergerak lagi. Lo benar-benar psikopat. Lo benar-benar psikopat, Bu Maizan. Kenapa lo melakukan semua seperti ini? Jelas karena dari kecil aku ingin semua cowok di sini tidak ada. Apa ada perempuan harus mati, tapi harus dijadikan sebagai koleksi boneka. Karena aku ingin menguasai desa ini tanpa henti. Dan dari kecil
Aku memang punya kebiasaan seperti ini gara-gara siaran ini sudah ya ayah dan ibu saya sudah pilih kasih pada si kecil bangsat itu, si Citra. Jadi ya aku begitu, dan juga aku habisi semua di sini. Di mana lo sembunyi Alisa? Lo memang pengkhianat desa di sini. Kalau aku sudah di mana Alisa? Oh, Alisa, jangan di sana. Ada cantiknya adik ini. Lepas pakaiannya. Jangan macam-macam lo sama gua. Jangan. Bangsat lo. Lo membuat rakyatmu seperti ini. Memang kepala desa nggak tahu diri, nggak tahu manusia. Hah? Manusia? Gue bukan manusia ya. Gue adalah Tuhan di sini. Cepat kalian kasih sosis panggang ke perisainya. Alisa, jangan. Kurang ajar lo, bangsat lo. Kalau ada di sini, mana Malki? Saya kasih dulu. Dia mau tahu di mana Malki. Hentikan sosis apa kalian. Jangan keluar tuh depannya, putih-putihnya. Oh, Malki yang durhaka itu. Dia sudah disikili papap loh pertama-tama daripada adiknya. Lo tahu di mana dia sekarang? Naiknya udah gue makan. Kemaluannya udah gue makan, tapi tubuhnya masih ada. Sebagai koleksiku untuk mengumpulkan si imut itu. Apa salah semua warga di sini? Kenapa lo juga mengumpulkan warga-warga ini juga di sini? Sudah gue bilang dari tadi ya bangke. Gue melakukan ini pada warga-warga desa karena aku pengen menguasai desa ini sepenuh-penuhnya tanpa ampun. Mau lo panggil raja kek, mau panggil pemerintah kek, gue nggak bakal takut. Ada bagian gue di sini. Hah? Siapa bikin lo? Maizet bangsat. Mana bisa bayar bakal capai pinginnya cok. Itu semuanya. Mereka bukan daging yang biasa. Ini pasti adalah sisa-sisa dari warga Chicken Empire. Kalau gitu, langsung kita hajar. Kalian berani mendekat atau gue bakar dia sebelum itu akan kebawa jurang. Bu Maizet, jangan macam-macam. Kita gak bakal nyerang lagi. Jangan apakan Alisa. Kalau boleh seperti ini, mending gue bakarkan di sini semua. Hati-hati semuanya. Di tempat ini udah terlabuk kalau kena api. Kalau ini kita bisa mati. Alisa, lo jatuh ke bawah ini. Cepat jatuh. Cepat. Lo mending jatuh aja. Jatuh aja lo. Tapi kau nggak bisa. Jatuh aja.